Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Kak wabarakatuh. Afri. Baik, Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat. Bu. Oke, kalau gitu untuk membuka pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Ada yang mau pimpin doa? Saya maunya selain ketua kelas ya, yang lain. Pak Hendro, Bu. Hari ini jadwal Pak Hendro. Oke, Pak Hendro, ayo kita berdoa. Dipimpin teman-temannya. Siap, Bu. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan mengabsen dulu ya. Friska ada, Friska? Hadir, Bu. Umi ada? Umi Rio hadir, ada? Ibu. Oke, masuk semua ya. Ya, Ibu, lengkap. Oke, nah biar semangat karena udah sore, kita karaokean dulu ya. Mau? Mau. Ya, saya share screen ya, biar enak. Lagu apa, Bu? Lagunya lagu nasional aja tapi udah kelihatan? Nggak boleh lagu yang lain, Bu ya. Ya, nanti abis ini ya. Lagu yang viral, Bu, yang kemarin di Istana Negara. Oh, yang itu ya. Apa tuh namanya? Jadi banding-banding ke. Oh, iya. Oke, karena kita sekalian memupuk jiwa nasionalisme kita, jadinya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, Bu. Siap. Oke, Bu. Garuda Pancasila. Nah, aku mendukung. Ayo, Pak Jinul. Iya, Proklamasi sedia berkorban untukmu. Negara prima. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu saya langsung ke materi boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, kelihatan materi saya? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, karena kita sekarang kan kalian baru naik kelas nih. Nah, kemarin juga kelas 1, kelas 7 kalian udah belajar kan macam-macam. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kemarin kelas 7 udah belajar apa aja ya? Masih inget nggak? Ragam hias. Ya, ragam hias. Mario yang ngajar, Bu, ragam hias. Gambar alam benda, Bu. Iya, gambar alam benda. Terus? Apa Batik, lagi? Bu. Batik. Oke, batik masuknya ke ragam? Ya. Ragam hias. Oke, betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menggambar model, yaitu lanjutan dari materi kelas 7, yang mana dulu juga udah disinggung tentang unsur dan prinsip seni rupa. Masih ingat? Masih, Ibu. Masih, Bu. Oke, apa aja tuh prinsip? Masih ingat? Posisi, Bu. Bu. Keseimbangan, Bu. keseimbangan. Betul. Ada komposisi, ada keseimbangan, ada apa lagi? Proporsi. Proporsi. Nah, betul. Kalau unsurnya? Maksudnya Garis. Ada garis, titik, garis, bidang, warna, bidang, warna, komposisi, dan lain. lain. Oke, tepuk tangan dulu karena masih inget ya. Hore. Lanjut. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar menggambar model ini? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama supaya kalian bisa menyimpulkan pengertian menggambar model. Kemudian kalian bisa menyimpulkan fungsi gambar model dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa membuktikan unsur-unsur seni rupa pada gambar model, kemudian mengaitkan prinsip-prinsip menggambar model, dan yang terakhir menelaah teknik dan alat bahan menggambar model. Nah, selain itu, gunanya adalah yang pertama, kita belajar menggambar ini adalah yang pertama untuk melatih otak kanan kalian.
Kenapa? Karena biasanya di pelajaran sehari-hari itu kan kalian yang diasah adalah otak kiri terus, yang matematika, ya kan, yang apa pelajaran seperti IPA gitu, yang pokoknya yang menghafal itulah ya. Nah, sedangkan otak kanan kalian itu kurang terlatih. Makanya di pelajaran seni budaya ini kita akan melatih otak kanan kalian. Nah, itu sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut nih. Langkah yang kedua itu adalah sebagai langkah awal menggapai cita-cita. Misal, kalian ada yang pengen jadi arsitek, ada yang pengen jadi desainer, atau mungkin ada yang ingin jadi seniman gitu. Nah, Saya, Bu. ada di sini. Seniman, Bu. Seniman gambar. Umi ya, keren banget. Iya. Nah, supaya kalian bisa mencapai itu, nah langkah awalnya adalah kalian belajar gambar ini dulu, gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Jainul April. Katanya mau jadi artis, Bu. Oh, boleh. Bagus itu, cita-cita jadi artis harus dikembangkan mulai dari sekarang gitu ya. Artis Lanjut. YouTube, Bu. Bu April. Iya, betul, apa Aku tuh? salam gaib. Enggak, saya mau izin ke toilet dulu, Bu. Oh, boleh. Hati-hati Permisi ya, ya. Bu. Iya, Bu. Ya. Lanjut ya, boleh. Silakan, Bu. Oke, menggambar model. Sebelum itu saya ingin memperlihatkan video. Oke, itu tadi yang pertama, terus yang kedua ada gambar. Nah, pernah lihat ini? Kegiatan ini? Pernah, Bu. Oke. Nah, ya, jadi video sebelumnya dan gambar di samping adalah proses menggambar model. Model. Nah, jadi apa sih menggambar model itu? Nah, sebelum itu saya ingin kalian membentuk kelompok dulu, berempat boleh sama teman belakangnya ya, sambil kalian nanti berdiskusi tentang LKPD yang akan saya bagikan. Ya, udah dapat semuanya? Belum dibagi, Bu. Oh iya, Iya, ketua Bu. kelas tolong dibantu ya. Siapa tadi? Bu Noi, tolong bantu ya bagiin ke teman-teman. Siap, Bu. Oke, Udah, terima Bu. kasih. Udah saya bagi, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, lanjut nih. Ini adalah soal-soal yang ada di LKPD kalian. Coba kalian diskusikan dulu per kelompok. Di sini ada 5 soal, didiskusikan dulu. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit. Silahkan didiskusikan jawaban-jawabannya ya. Baik, Bu. Kelompok 1 tadi siapa namanya? Pak Nul ya? Zainul. Iya. Iya. Kelompok 1 Zainul, nanti coba dijawab nomor 1 ya. Kemudian Ya. kelompok 2 Bu Sulis, ada Bu Sulis? Saya kelompok terakhir sama Rio tadi, Bu. Oh ya, boleh, nanti nomor 5 ya. Terus yang nomor 2 Bu Ledi ada? Bu Ledi tadi ke toilet ya? Nomor 2 siapa yang mau nomor 2 kelompoknya? Kelompoknya Pak Rio ada? Rio sama saya, Bu. Kelompok 5. Kelompok 5. Siapa lagi ya yang mau jawab? Mungkin ada yang ingin mengajukan diri? Saya, Bu, yang nomor 2, Bu. Oke, Umi nomor 2. Nomor 3 siapa? Nomor 3? Saya, Bu.
Oh ya, Hendro, nomor 4. Siapa yang mau jawab? Kelompoknya? Yani ada Yani? Ada, Bu. Oke, ya. Oke, kelompok 1 udah siap menjawab? Kelompok 1 tadi siapa? Tadi Zainul sama ketua kelas, Bu. Oke, Sama Noing, Bu. Sama Noing. oke. Ya, Zainul bisa jawab berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Analisislah pengertian. Asaran katanya. Oke. Kalau gitu, Novi. Berdasarkan video yang kamu tonton, analisislah pengertian gambar model menggunakan bahasamu sendiri. Kan nonton tuh video sama gambar. Kira-kira pengertian gambar model apa sih? Ayo. Si Noy mainan HP, Bu. Nggak denger tuh. Masih browsing kayaknya, Bu. Oh gitu, oke. Iya, Bu. Di Google. Menggambar Ah, yang Menggambar model. model, Bu. Ada gangguan di sini, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Ayo kita jawab sama-sama aja kalau kayak Menggam- gitu ya. Nah, di sini ada gambar nih. Ini ada kegiatan orang sedang apa? Ayo. Menggambar, Bu, melukis. Menggambar, Bu. Nah, yang dilukis siapa? Modelnya, Orang, Bu. Yang ini bukan. Ibu-ibu ini Ya. bukan. Nah, ini adalah kegiatan menggambar model. Kira-kira kalau dibahasakan tuh seperti apa menggambar model? Menggambar dengan Menggambar menggunakan yang membutuhkan objek, Bu. Ya, Membutuhkan nyata. objek. Novita, tadi katanya HP-nya rusak ya, main HP, tapi ternyata bisa jawab ya, keren juga. Tepuk tangan buat Novita. Iya, Bu. dia lagi balas SMS cowoknya itu, Bu. Si Andi. Ya, belajar dulu ya. Nah, betul sekali. Jadi, menggambar model itu, dia itu dari 2 kata ya, menggambar dan model. Nah, menggambar itu adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan perasaan yang berupa tiruan objek yang lengkap dengan unsur rupa, ya. Kemudian model itu apa? Model itu adalah objek gambar. Nah, jadi kegiatan menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar tertentu yang dibuat di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan atau kemiripan atau ketepatan bentuk dan warna. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya. Nah, nanti kalau yang nomor 1-nya masih salah, silakan diperbaiki ya. Siap. Baik, Bu. Lanjut. Yang soal nomor 2, tadi siapa? Saya, Bu. Oh ya, Umi. Oke, berdasarkan gambar di samping, analisislah objek gambar model. Oke, coba dianalisis. Kira-kira apa aja nih yang ada di sini objeknya? Objek yang pertama tumbuhan kaktus, Bu. Kesukaannya Bu Sulis, Bu, koleksi di rumah. Kemudian yang kedua itu sampingnya ada botol, gelas, sama toples. Tapi Betul. toplesnya kosong, nggak ada rengginangnya, Bu. Yang Milik Kainul itu, Bu. Milik Kainul. ya, Oke, betul. itu Jainul, Bu. Udah dimakan Jainul, Bu. Oke, lanjut. Yang bawah. Yang ketiga ada kucing, Bu. Saya punya kucing. Iya, Kemudian yang keempat ada gambar ibu-ibu bule kayaknya itu ya, Bu ya. iya nih. Oke, betul sekali. Yang sudah disebutkan dengan Umi. Nah, tapi sebenarnya objeknya itu bisa kita klasifikasikan. Yang pertama, tadi yang ini berarti Manusia. Ya, kemudian yang Hewan. ini adalah hewan, Tumbuhan. ini berarti tumbuhan, dan yang terakhir yang Benda mati. ini adalah benda mati. Benda mati. Oke, jadi objeknya ada berapa? 4, Bu. empat, Apa aja? Satu. manusia, Hewan, tumbuhan, dan Benda mati. benda mati. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, apa saja unsur rupa yang terdapat dalam gambar di samping? Ayo, tadi kelompok siapa yang mau Yani, Bu. jawab? Yani, Oke, Yani, apa aja nih unsur yang ada di Garis. samping kira-kira? Garis. Oke, garis. Terus apa lagi? Titik ada juga. gelap terang, Bu, gelap terang. Oke, gelap terang. Bisa ditunjukkan Bu. yang mana gelap terangnya? Warna, Bu.
Gelap Oke, terangnya terdapat pada gelas, Bu. Oke, di bayangannya ya. Ya. Oke, nah sekarang kita iya betul, jawabannya betul semua. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada garis nih, garisnya ini ada di sini nih, ya di pinggir sini ada di outline dari gambarnya. Nah, kemudian bidangnya ini. Nah, bidang ini kita bisa berupa bidang gambarnya yaitu persegi 4, persegi panjang gitu ya. Kemudian dari bentuk, nah kita bisa lihat nih di sini ada bentuk guci, ya kan? Kemudian ada bentuk daunnya seperti itu. Kemudian dari warna, di sini warna-warna yang digunakan adalah warna apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Warna biru, Warna hitam. coklat Biru, muda, abu-abu ada, Bu. Iya, ada banyak warna yang digunakan di sini ya. Ada merah, biru, hijau, ya kan? Ada kuning juga nih, ya kan? Terus di sini ada tekstur. Nah, nih teksturnya kita bisa ngeliat, oh tekstur daun seperti ini misalnya. Nah, di sini juga ada tekstur guci. Nah, tekstur ini juga bisa kita bedakan. Ada yang tekstur semu dan teksturnya nyata. Kalau tekstur semu tuh kira-kira gimana sih? Ada yang tahu nggak? Kalau dengar kata semu tuh kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Semu itu nggak jelas, Bu. Nah, nggak jelas alias nggak nyata. Berarti kalau kita Antara ada dan tiada, Bu. iya, antara ada dan tiada. Berarti Hantu, Bu. kenapa? Hantu antara ada dan ada. Bisa. Ya, jadi maksudnya gini, teksturnya itu adalah tekstur yang hanya berupa kesan saja. Jadi kalau kita pegang, itu teksturnya adalah tekstur bahannya, bukan tekstur yang sebenarnya. Kalau sampai sini paham? Paham, Bu. Kalau yang nyata bagaimana kalau yang nyata? Teksturnya kaktus ada durinya, Bu. Kalau dipegang berdarah. Kelihatan, Bu, kelihatan Ya, teksturnya. betul sekali ya, Yani, Umi, betul, terima kasih. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan tuh apa sih? Berarti gelap? Gelap terang. Oke. Nah, cahayanya bisa kita lihat ya, datangnya dari sebelah kanan. Ini ya, karena bagian putih atau yang terangnya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian ruang, ada ruang nih, dia bisa kesannya tuh ada ruang yang bisa kita taruh untuk tanaman. Kemudian di sini juga ada titik, ya kan? Nggak mungkin dong gambar ini jadi tanpa dimulai dari Titik. Ini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, kita lanjut ke LKPD boleh? Boleh. Oke. Lanjut. Nah, sekarang apa saja sih prinsip seni rupa yang ada dalam gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada, Bu. Apa tuh? Ada komposisinya, Bu. Betul. Terus apa lagi? Ada proporsinya, Bu. Ada proporsi. Terus ada apa lagi? Ritme. Ritme bisa, ada. Terus apa lagi? Empasis. Oke, empasis atau penekanan. Kemudian ada apa lagi? Oke ya, kalau misalnya bingung, Ibu jelasin ya. Nah, jadi prinsip menggambar model ini di sini Ibu taruh 4 saja. Ibu beri 4 saja, yaitu yang pertama komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, apa sih komposisi? Oke. Susunan. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Penyusunan unsur-unsur Seni rupa dan atau objek rupa hingga Yang jadi susunan yang teratur, terasi. Oke, pinter ya, pada bisa baca semua, keren. Oke, jadi Baca gampang, Bu. jadi komposisi ini adalah penyusunan unsur-unsur seni atau unsur-unsur objek rupa. Nah, komposisi ini dibagi menjadi 3. Ada yang simetris, asimetris, dan Komposisi, penyusunan unsur-unsur seni rupa, dan atau Oke, kalau yang simetris itu seperti apa sih penyusunannya?
Kanan Seimbang. kirinya sama, Bu, seimbang. Seimbang, Bu. Betul. Seimbang. Semuanya Oke, itu. seimbang, betul. Kalau yang asimetris, Tidak Nggak seimbang, Bu. seimbang. seimbang, betul. sebelah, Berarti berat sebelah. kanan kiri bisa Ya, tidak sama berbeda. persis. Kalau yang sentral seperti apa? Berpusat Pusat ke pada tengah. tengah. Pusatnya di Iya, tengah. Berpusat atau dia sama saja dengan empasis ya, atau penekanan. Jadi ada suatu objek yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Oke. Berarti fokus ya, Bu? Iya, Fokus betul, ya, itu. fokus. Fokusnya itu Oh, iya. apa? Itu namanya sentral. Fokus Sampai sini utama. paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Belum Nggak ada, ada, Bu. Oke, belum ada. Lanjut ke proporsi. Nah, apa sih proporsi itu? Yaitu, ayo baca lagi bareng-bareng. Perbandingan Bandingkan ukuran Bandingan objek antara G1 dan yang lain. Dan bentuk objek itu dengan bagian ya. dengan bagian Oke, jadi Lain. proporsi itu adalah perbandingan ukuran. Nah, di sini ada contohnya di sini ya. Kalau misalnya kita mau gambar manusia, perbandingannya adalah 8 ke kepala, misalnya seperti itu, supaya kita bisa menghasilkan gambar manusia yang baik. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? yang sebelahnya itu bagaimana, Bu? Oh, kalau yang ini adalah perbandingan penyusunan objeknya. Misal, nanti kalau kalian gambar, kalian perhatikan nih proporsinya. Misal ada gambar apel dan gelas lebih besar mana? Gelas. Gelas. Apel dong, gelas. apel nih. Apel. Oh iya, Bu, apel. Iya kan? Nah, iya nanti kalian harus bikin apelnya lebih kecil dibandingkan Gelas. 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 Oke, sama dengan Kayaknya bucinya. enak ya, Bu. Kenapa? Kayaknya enak apelnya, Bu. Wah, ini karena udah sore, ya nih lapar ya. Nanti Dia buru-buru mau makan ya. dia mau pergi apel. Yani rakus, Bu. Oke ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Ada yang Paham, ingin Bu. ditanyakan? Pas, Bu. Oke, Jadi lanjut. nanti tadi Kalau ruangan di nggak mana ada, ya? Ruangan kita. Oh, ditanyakannya di sini aja. kenapa? Oh iya. Biar disampaikan. Oke. Oke, lanjut ya. Dia lagi ngelantur itu, Bu. Lu ngomong sendiri, Bu. Oke, lanjut. Tadi udah proporsi. Nah, sekarang adalah Maaf, Bu, paket. Keseimbangan. keseimbangan. Ada juga. Ada Yaitu angkut. keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, ya jadi harus seimbang. Sampai Seimbang. sini? Sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Bu, kalau seimbang Ada, kenapa Bu. yang kiri gambarnya lain? Yang sebelah sana gambarnya lain, tapi seimbang dibilang. Wah, Bisa dijelaskan, pertanyaan Bu? yang bagus ini, Rio. Betul. Jadi begini maksudnya seimbang. Peletakan bendanya itu di kanan dan kiri sama. Jadi tidak berat sebelah gitu. Nah, kemudian bisa juga dari pengaturan di kertasnya itu loh. Yang ada di tengah-tengah itu adalah si botolnya ini. Nah, kemudian di samping kanan kirinya ada buah dan ada buah juga gitu. Jadinya gak berat sebelah. Kenapa? Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, Oh, lanjut paham, Bu, ya. paham, Bu. Lanjut. Ceretnya Lanjut. kalau diisi air bakalan jadi nggak seimbang itu, Rio. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada kesatuan. Nah, kalau kesatuan ini adalah wadah dari unsur-unsur lain di dalam seni rupa. Sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Nah, makanya di sini saya kasih gambar mangkok nih. Nah, jadi mangkok ini menggambarkan kesatuan yang di dalamnya ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa tuh? Kenapa tidak diisi dengan mie ayam, Bu? Nanti boleh ya pulang sekolah diisi mangkoknya dengan mie ayam ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bertanya, Bu. Nggak ada. Siap, Ayah boleh. Rio, apa tuh pertanyaannya? Ini kan pernah belajar juga PPKN kesatuan dan kesatuan ini hampir mirip-mirip nggak, Bu? Oh, mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Jadi
PKN sama seni budaya itu sebenarnya Seperti hampir-hampir misalnya mirip. Indonesia kan ada kesatuan. Iya, Kesatuan itu kan di ini Paryo. Pada sila ketiga dia. Iya, jadi semuanya bersatu Oh, menjadi paling ini ya. satu ya isinya. Misalnya ada berbagai suku, berbagai budaya, agama dan lain-lain itu bersatu di dalam wadah NKRI gitu maksudnya. Ya. Oh, Nah, itu yang artinya di sini lebih dalam satu karya itu bergabung maksudnya biar enak dilihat. Jadi satu kesatuan seperti Iya. ini. Iya, betul, betul. Jadi dalam sebuah karya agar indah dilihat itu harus menyatu komposisinya, proporsinya, keseimbangannya dan lain-lain. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Ada Bu. pertanyaan? Pertanyaan Nggak ada, Bu. Bu. Nggak ada. Oke, oke, pinter-pinter ya kelas ini ya. Lanjut, kita balik lagi ke LKPD. Yang terakhir, ya, dapatkah kamu menelaah teknik dan alat bahan apa saja yang digunakan pada gambar di atas, di samping maksudnya, uraikan dengan bahasamu sendiri. Kira-kira apa aja nih alat bahannya, tekniknya apa aja? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tadi Cat warna, Bu, kelompoknya pensil. Oke, kelompoknya siapa tadi yang bilang cat warna? Hendro, kelompoknya Hendro? ya, kelompoknya Hendro, Sulis sama Rio, Bu, kelompok 5. Oke, kelompok 5. Ada pakai apa aja nih di sini? Alatnya, bahannya. Gambar Alatnya ada warna. pensil, Bu. Kan, Bu. Kertasnya di bawah Rio. Biar dibaca Rio saja, Bu. Oh, ada dengan Oke, Rio, coba di pensil gambar dan pertama. pensil. Oke, Ada pensil, Bu. pakai pensil. Ini Ada kertas. ada kertas. Oke, terus apa lagi? Ada penghapus. Ada Ada penghapus. cat air Terus kayaknya apa itu, Bu. lagi? Oke, betul. Cat air Cat, di cat gambarnya itu, Bu. yang kaktus dan gambar kucing ya. Oke. Iya. Ya, Nah, Bu. coba kita lihat. Nah, di sini teknik menggambar model itu kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama, kita bisa pakai teknik kering dan teknik basah. Teknik kering dan teknik basah tentunya alat dan bahannya berbeda-beda. Nah, kalau Ya. teknik kering, nih misalnya contohnya gambar yang gelas dan guci tadi. Nah, berarti dia bisa pakai pensil, bisa pakai krayon, bisa pakai karkol, terus bisa pakai kertas dan tentunya untuk menghapus pakai penghapus. Nah, untuk teknik basah, nah bisa pakai cat air, cat akrilik, cat minyak. Terus alat pendukungnya ada kuas, palet. Kemudian menggambarnya bisa di atas kanvas, bisa juga di atas kertas. Nah, dari alat dan bahan ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira teknik kering itu yang bagaimana, teknik basah yang bagaimana? Ada? Saya, Bu. Oke, Ada, Bu. nih. Tapi Rio dulu, Bu. Oke, Rio boleh. Habis itu Umi ya. Teknik kering yang bagaimana? Rio? Teknik kering itu lebih sifatnya ke alat gambar yang padat seperti pensil, krayon. Kalau yang teknik Betul. basah itu lebih cair ya, kayaknya. Betul sekali. Oke, Umi ingin menambahkan mungkin? Kalau yang teknik basah itu biasanya harganya mahal, Bu. Karena lama keringnya. Betul. Kemudian catnya mahal, Bu. Kemarin saya minta Ibu nggak dibelikan. Iya, betul. Benar, semuanya benar ya. Jadi kalau teknik kering, jadi lebih ke alatnya itu alat yang padat ya. Sedangkan teknik basah dia biasanya butuh pencair gitu. Misalnya kalau cat air pencairnya pakai air, pengencer deh maksudnya. Pengencernya pakai air, sedangkan cat minyak misalnya pengencernya menggunakan minyak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Pas, Bu. Oke, lanjut. Sudah ya? Lanjut, Bu. KPD-nya sudah, terus kira-kira ada, oh ya, sebelum itu terakhir nih ya, saya ingin memberikan tahapan menggambar model. Oke. Dari tadi video yang sudah kalian lihat juga, kira-kira tahapan menggambar model tuh apa aja sih? Membuat sketsa, Bu. Sketsa. Pertama membuat sketsa, kemudian Menebali sketsa, Bu.
Boleh. Nah, tapi yang ini kebalik nih, maaf ya. Jadi sebenarnya yang harus kalian lakukan dulu adalah pertama mencari objek yang akan Gambar. digambar. Sehabis itu baru membuat rangka. Rangka. Nah, dari situ baru kita membentuk rangkanya nih. Contohnya nih yang gambar pertama nih, kita buat rangkanya dulu. Kemudian yang kedua ini rangkanya dibentuk, kemudian diberi detail. Seperti itu. Detailnya bisa dari warna, gelap terang, motif, bayangan, dan lain-lain. Lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, materi hari ini sekian saja dulu. Minggu depan kita akan belajar salah satu teknik yaitu mengarsir ya. Jadi minggu depan tolong dibawa pensil dan penghapusnya ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum kita tutup, bisa Umi menyimpulkan pelajaran hari ini kita belajar apa aja? Hari ini kita belajar tentang pengertian gambar model, kemudian menganalisis tentang cara jenis-jenis gambar model, baik dengan jenisnya mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, kemudian dilanjutkan pada tekniknya. Tekniknya ada teknik kering dan ada teknik basah. Begitu, Bu. Tapi jangan lupa kita selalu menggambar dengan unsur dan prinsip seni rupa, Bu, supaya gambarnya bagus. Betul sekali. Tepuk tangan buat Umi. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Boleh Rio menutup pelajaran dengan berdoa? Kalau Rio tidak ada, Friska saja boleh ditutup? Boleh, Bu. Mm-mm. Oke teman-teman, karena hari ini kita sudah selesai belajar dengan Bu Afriliana. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai, selesai. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tadi LKPD-nya yang udah diisi, dikumpulin ya. Iya, Bu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa, wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu. Ya, Sampai jumpa, sampai Bu. jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Tuh, beli mie ayam. Depan. Apelnya, Bu, jangan lupa. Apelnya ditinggalkan sama anggurnya. Silakan Bu Sydney, lanjut komentarnya. Ya, terima kasih Pak Kajur, Ibu April. Saya pikir semakin baik ya, lebih lama semakin baik. Kita sangat cepat menyesuaikan teman-teman. Saya sekali lagi saya tidak mencampuri soal materi. Saya hanya tentang cara mengajar saja. Pada dasarnya Ibu April sudah sangat baik ya. Tadi menyampaikan pembelajaran ditambah dengan pemutaran video-video pembelajaran yang sangat menarik. Siswa antusias, gurunya juga membalas antusias, seperti itu ya teman-teman pembelajaran yang diharapkan. Cuman ada satu yang menggelitik Bu April, ya pemenggalan kata yang mungkin kalau itu sebisanya dihindari, seperti tadi ya hapus gitu ya. Iya, siap Bu, siap. Sebisanya kita hindari itu, jangan sampai ya beruntung anak-anak di kelas ini anak-anak yang manis-manis ya. Kalau ada anak-anak yang ingin mencoba gurunya, dia akan nanti dia akan plesetkan kata itu. Kita menghindar dari itu ya Bu April, jangan sampai ada sesuatu yang mereka plesetkan terus memancing emosi kita,
untuk menegur dan bahkan sudah terpancing dengan emosi sehingga pembelajaran tidak lagi menyenangkan. Jadi hal-hal seperti itu kita hindari. Kemudian agar supaya kita lebih dekat dengan anak-anak, menurut saya ya, saya tidak tahu untuk teman-teman, sebisanya kita bertindak sebagai ibu dan anak. Jadi kalau menurut saya, ibu akan begitu, ibu akan jangan, saya akan sepertinya jauh. Sebenarnya kedekatan emosional itu sepertinya ada jarak ya, begitu. Jadi kalau untuk saya mengajar, saya lebih suka menyebut diri saya ibu. Jadi ibu akan seperti itu. Untuk saya tidak tahu teman-teman gimana caranya, atau adakah seperti itu atau sependapat dengan saya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Mudah-mudahan ibu tidak salah. Tidak Bu, benar Bu. Ya, Ibu April. Saya pikir hanya itu, selebihnya sudah semakin meningkat. Oke, mantap untuk kelas ini. Terima kasih Bu. Silakan Pak Kajur. Ya, terima kasih Ibu Apriliana sudah melaksanakan tugasnya, sudah mempresentasikan materinya. Ada beberapa catatan dari saya, mungkin perlu, apakah kita harus, ini khususnya di seni rupa ya, ada beberapa pengistilahan yang mungkin apakah saya yang ketinggalan di di dalam bidang seni ini, di seni rupa ini. Kalau saya ya, tapi ini tinggal dikembalikan lagi ke Ibu Afriliana. Kalau saya di penggunaan istilah di menggambar ini, karena ini menggambar model lah, kalau tidak menggambar model. Pengistilahan kata misalnya ada gambar botol tadi. Nah itu ada pertama, ada yang Ibu ketik itu pertama, yang jadi kedua yang harus itu pertama itu harus langsung diperbaiki. Kemudian penggunaan istilah seperti membuat rangka, itu kan ada membuat rangka. Mungkin kalau saya mengusulkan menggunakan bahasa mungkin membuat sketsa. Kalau rangka menurut saya itu kalau di seni kerajinan. Nah, kalau di seni kerajinan mungkin berkaitan dengan kata rangka itu paling menurut saya sih. Tapi sekali lagi dikembalikan ke Ibu. Saya justru kalau saya lebih senang kalau di di gambar model, di seni lukis, desain, saya menggunakan kata membuat sketsanya. Jadi ketika menggambar model, objek itu ditampilkan, saya harus membuat sketsa. Setelah sketsa, saya akan menentukan bagaimana lighting, pada bagian-bagian mana saya harus memberi tanda-tanda lighting, artinya ada cahaya di situ, saya akan memberikan tanda di situ. Kemudian tekniknya akan saya pakai apa, kemudian finishingnya seperti itu, atau bisa memblok gelap terangnya. Tentunya gelap terangnya itu karena adanya lighting atau pencahayaan. Nah, kalau saya lebih menggunakan kata membuat sketsa daripada. Tapi saya bukan mengatakan apa yang dipakai oleh Ibu, kata yang dipakai oleh Ibu bukan itu salah ya. Saya kembalikan ke Ibu. Tapi dalam ranah menggambar saya lebih senang menggunakan kata sketsa. Kemudian ada yang di bagian komposisi. Komposisi di situ Ibu menyatakan bahwa komposisi itu terdiri dari 3, simetris, asimetris, dan radial. Sebenarnya kalau di simetris asimetris itu menurut saya itu di balance ya, di keseimbangan. Keseimbangan itu ada 3, simetris, asimetris, dan radial atau rosetta. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam komposisi juga itu kita menggunakan yang dikatakan simetris, asimetris, dan radial atau rosetta itu. Tetapi kalau berbicara komposisi adalah bagaimana
kita menyusun unsur-unsur rupa itu. Nah, sebenarnya itu apa ya? Kalau mungkin itu definisinya. Nanti dalam penerapannya itu nanti akan menggunakan apa ya? Apakah penyusunan itu menggunakan apa asimetris atau radial. Tapi kalau apa ya komposisi itu diartikan simetris, asimetris dan radial, saya lebih setuju kalau itu dimasukkan di keseimbangan, dan itu memang kalau di prinsip cipta seni, nah itu balance atau keseimbangan itu kita mengenal ada 3, simetris, asimetris dan radial. Jadi apanya seperti itu. Kemudian apalagi ya yang sempat saya garis lagi tadi di gambar model ada bentuk ada vas bunga atau apa itu di dalam ada garisnya. Ada yang menanyakan tentang garis. Nah, garis itu kan ada terciptanya garis itu sebenarnya ada garis yang memang garis itu berdiri sebagai garis, dan garis itu bisa tercipta karena adanya misalnya 2 warna yang berbeda kemudian disandingkan sehingga batas antara 2 warna itu menimbulkan garis. Sebenarnya tidak ada garis di situ ya. Cuma dia tercipta karena adanya misalnya 2 warna yang berbeda kemudian disandingkan dan batas itu menimbulkan kesan garis. Nah, misalnya ada garis ada garis semu juga misalnya. Garis semu itu misalnya kalau kita menggambar wajah manusia biasanya di bagian pinggir itu atau ada rahang itu akan ada garis itu. Sebenarnya tidak ada garis itu garis semu sebenarnya, cuma karena adanya tadi ya perbedaan mungkin apakah intensitas warna atau apa sehingga itu yang membedakan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu mudah-mudahan ke depan dipersiapkan, sebab saya ingatkan bagi Bapak Ibu guru ketika masuk dalam ujian komprehensif, nanti Bapak Ibu akan mengajar atau dalam kegiatan-kegiatan peer teaching seperti ini, betul-betul peran guru itu harus benar-benar betul. Kalau misalnya ada teman-teman yang bercanda, itu ditegur ya. Karena ini situasi di kelas. Nah, jangan segan-segan kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin dalam pengamatan Ibu, ini banyak apanya, silakan. Jadi peran guru seperti apa, dan kemudian teman-teman yang berperan sebagai siswa betul-betul menanyakan apa yang ada di materi itu. Saya kira itu yang menjadi catatan saya, tapi pada umumnya di kelas ini saya kira apa yang ditanyakan oleh teman-teman yang berperan sebagai siswa itu bagus-bagus, dan teman yang berperan sebagai guru juga bagus. Waktu yang saya catat ini cuma lebih 1 menit, saya mencatatnya itu ya cuma 1 menit. Jadi pemanfaatan waktu memang benar-benar dimanfaatkan seefektif mungkin. Terima kasih Bu Apriliana, sudah tampil di presentasi kali ini sangat baik, dan saya serahkan ke Ibu Setni, apakah seperti apa. Terima kasih masukannya Pak Mayer. Jadi kalau yang materi itu sebenarnya saya kan ada ngambil di buku juga, jadi itu ya yang saya tampilkan yang ada di buku gitu Pak. Ya. Tidak apa-apa kalau yang penting ada sumbernya. Tapi biasanya saya kalau seperti apa saya katakan tadi, misalnya membuat sketsa karena saya lebih dekat dengan dilukis, bahasanya biasanya seperti itu sih. Tapi kalau sumbernya kan saya tidak menyalahkan karena itu ada sumbernya. Di buku itu kan buku itu sebelum dicetak kan dia sudah melalui beberapa proses pengujian diseminarkan atau ada workshop atau apa, itu ada proses uji kelayakannya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Mayer masukannya. Terima kasih juga Bu Setni, teman-teman. Ya Bu April, terima kasih.
ada kalanya juga Bu Afril di buku itu ada kalanya juga salah. Iya sih. Ya, seperti kami juga di seni musik itu ada kalanya juga banyak yang salah. Jadi kita mungkin jangan hanya satu literatur, kita bisa banding-bandingkan. Seperti itu, ya. Tapi penampilan yang sudah baik. Ya, oke. Berpindah ke yang lain.